A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan menyampaikan satu motivasi hidup. Karena orang untuk maju itu memerlukan suatu motivasi, dorongan dari dalamnya, dirinya, atau dari luar atau dari lingkungan yang lain untuk memotivasi dirinya sehingga dirinya itu punya semangat juang yang tinggi, tidak menyerah, dan juga tidak ada namanya dia itu takut dalam menghadapi semua perjuangan-perjuangan yang dia impikan semua, karena dia punya jiwa besar, artinya berjiwa luar biasa, tidak namanya takut dengan apapun. Dia berpandangan luas, berpandangan sangat paham sekali, sehingga tidak ada namanya dia takut dalam perjuangannya. Dan juga dia menghilangkan jiwa-jiwa kerdil yang menghalangi dia dalam mencapai suksesnya. Dan juga berjiwa sukses sehingga mau hina-dina di masa mudanya, artinya bukan dihinakan tapi mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan fokus, dengan tekun, dengan ulet, menghilangkan malas. Karena malas itu membakar, malas itu sama dengan memusnahkan. Malas itu sama dengan setengah daripada sukses Anda dalam perjuangannya. Kesuksesan itu ditentukan oleh perjuangan Anda sendiri. Karena untuk mencapai sukses itu adalah satu-satu jalan, benar-benar berkendak, tidak gentar akan ratusan ribuan rintangan yang akan menerpa diri Anda itu sendiri. Itulah satu perjuangan. Untuk sukses itu memang ada satu-satu jalan, benar-benar berkendak. Apa yang kehendak Anda untuk mencapai sukses itu? Diperjuangkan terus, diperjuangkan terus, diperjuangkan terus. Tidak boleh menyerah. Itulah semangat, itulah motivasi. Dimotivasi diri sendiri itu supaya mau melangkah, tidak diam saja. Karena hidup itu manusia sama, diberikan waktu hanya 24 jam, siang dan malam. Waktu itu kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan jadwal yang ketat, dengan tekun, fokus sesuatu yang Anda impikan. Pasti Anda cool. Tapi kalau diam saja, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau berpikir, tidak mau mempunyai ide-ide atau menjadi seorang penemu, ilmuwan, atau teknologi, atau lain-lain. Kenapa? Karena dia tidak punya motivasi. Motivasi itu sangat mendorong sekali, sangat menentukan keberhasilan seorang sesuai dengan impian dan cita-citanya. Makanya harus bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah seperti bintang di langit, seperti bulan di langit. Jadi jangan bermimpinya pendek, karena mimpi ini tidak ada yang melarang satupun. Kaya, miskin, bodoh, pandai, cantik atau tidak cantik, semuanya silakan bermimpi. Tidak ada larangan, tidak ada yang melarang. Punya hak pribadi. Karena mimpi itu yang bisa membuktikan Anda sukses, yang bisa membuktikan Anda berhasil. Silakan bermimpi sehebat mungkin, setinggi mungkin. Catatlah dan baca terus setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Impian itu terus ucapkan, terus direalisasikan, dicari bagaimana caranya untuk mencapai impian itu. Silahkan bermimpi, itu tidak ada yang melarangnya. Saya ingin jadi seorang presiden, silahkan. Saya ingin jadi seorang direktur, silahkan. Itu mimpi namanya. Saya ingin menjadi dosen, silahkan. Saya ingin menjadi rektor, silahkan. Saya ingin menjadi pengusaha besar, silahkan. Saya ingin keliling dunia, silahkan. Saya ingin menciptakan teknologi canggih, silahkan. Impian itu namanya. Karena orang yang tidak bermimpi, orang yang tidak punya cita-cita, sama dengan orang yang mati sebelum ajalnya. Mau Anda dikatakan mati sebelum ajalnya? Makanya Anda harus punya cita-cita, punya impian yang setinggi-tingginya, sehingga nanti akan melangkah, akan bertindak, akan berjuang semaksimal mungkin, memanfaatkan energi
kemampuan yang ada di dalam diri Anda. Karena Andalah yang akan mendidik Anda sendiri. Tidak ada orang yang dapat mendidik Anda sendiri kecuali Anda sendirilah, dan Anda sendirilah yang membuktikannya. Buktikan. Didiklah diri sendiri. Hilangkan malas, tekun dan ulet. Belajar dengan sabar dan tawakal. Hafalkan semua ilmu yang Anda inginkan. Bergeraklah dan bergerak, melangkahlah dan melangkah. Mulailah berusaha. Kumpulkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda inginkan terus kejar dan kejar. Tidak boleh namanya menyerah. Karena kalau menyerah sama dengan kalah. Apalagi berjuang hanya setengah-setengah. Berjuang itu harus full sampai selesai. Nah, jadi di sini saya akan berbicara tentang motivasi diri supaya hidup ini sempurna, supaya hidup ini sukses, supaya hidup ini tidak salah langkah, supaya hidup ini punya goal yang jelas, punya cita-cita yang jelas. Asal semuanya cita-cita besar, impian besar, akan bertindak besar dan bergerak pun akan besar. Ya, orang punya cita-citanya yang besar itu pasti dia tidak akan diam, akan melangkah, akan mencari bagaimana format-formatnya, bagaimana aturan-aturannya, di mana impian kita untuk mencapai itu terus diperdalam, sehingga menemukan suatu cita-cita kita ini ya nggak bedanya dengan problem solving, memecahkan suatu masalah. Itulah impian. Masalah apapun, kita misalkan meneliti sesuatu dengan harapan bahwa hasil penelitian itu berguna. Itu kan berbagai cara, dan siang dan malam diteliti, dilihat, praktekkan lagi, akhirnya ketemulah dan sukses. Itulah namanya penelitian. Nggak beda seperti itu. Impian, cita-cita harus dibuktikan dengan berbagai macam problem solving itu, pemecahan masalah itu, sehingga akhirnya ketemu dan bisa dipecahkan dan sukses. Ada kesimpulan dan keputusan dan bisa dibuktikan dengan kenyataan. Itulah namanya perjuangan. Harus ada kenyataannya. Awalnya hanya impian, dicari dan ditemukan menjadi kenyataan. Itulah namanya sukses. Sukses semua orang ingin. Tidak ada satu orang manusia pun ingin gagal, tidak. Semuanya inginnya sukses. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Orang sukses itu memang bukan orang-orang biasa, adalah orang-orang yang berjiwa besar, berpandangan luas, dan kreativitas tinggi, fokus, tekun, ulet, jujur, disiplin, berani, bertanggung jawab, dan juga punya integritas yang tinggi untuk menyelesaikan semua tugas yang ditentukan di dalam dirinya. Apabila sesuatu yang sudah ditugaskan dan digariskan kepada diri sendirinya, akan dia tuntaskan dengan tuntas, tas, berhasil 100%. Itulah orang yang sukses. Jadi orang sukses itu tidak setengah-setengah dalam perjuangan, sampai goal. Karena apa? Tidak ada namanya orang yang mati kelaparan karena bekerja keras. Tapi sebaliknya, orang yang mati kelaparan karena bekerja santai, malas. Jadi tidak ada orang yang bekerja keras siang dan malam mati kelaparan, tapi sebaliknya orang yang santai, orang yang malas, orang yang tidak bergerak, orang yang tidak mau berusaha siang dan malam, kasih waktu 24 jam dia manfaatkan dengan main saja, itulah yang akan mati kelaparan. Anda pilih yang mana? Silakan. Yang bekerja keras hidup, yang santai-santai mati. Mana yang akan Anda pilih? Hidup itu awalnya adalah harus berjuang dan tidak lama. Kalau orang sudah berjuang masa mudanya dan sukses masa tuanya, sebaliknya orang yang santai-santai di masa mudanya, masa tuanya akan gagal. Kalau sudah masa tua gagal, akan menyesal seumur hidup dan tidak bisa mengulangi lagi waktu itu. Nggak ada jual belinya waktu. Miliaran rupiah pun tidak ada jual belinya waktu. Kembali lagi ke masa muda, usia Anda 40 tahun, sekarang ingin ke usia 20 tahun, tidak ada jual belinya.
Makanya waktu manfaatkanlah semaksimal mungkin. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau Anda santai-santai, pedang akan bertindak. Waktu itu bagaikan uang. Kalau Anda santai-santai, Anda ketinggalan mengumpulkan uang. Pasti Anda akan rugi. Itulah waktu. Makanya harus semangat. Ini ada satu kisah. Kisah yang menentukan keberhasilan seseorang karena ada motivasi. Yang pertama, kisah berjuta-juta orang berhasil karena berani. Ada seorang yang membuktikan bahwa dia ingin sukses dalam hidupnya. Jadi seorang pemimpin besar. Akhirnya dia selalu berideologi berjuta-juta ingin berhasil karena berani. Hanya dia membuktikan sesuatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah satu kisah bahwa berjuta-juta orang berhasil karena berani melangkah. Ada cerita bahwa karena dia punya keberanian, bahwa punya sepeda, suami istri berangkat pergi haji, pergi umroh, dan dia jadi sampai. Padahal bahwa sepeda itu mengayuh sepeda berarti melewati beberapa negara untuk nyampe ke Arab. Dan juga ada kisah yang membawa motor NMAX. Dia berangkat dari rumah bersama anaknya berdua pergi umroh haji, membuktikan bahwa dengan motor saja, dengan NMAX bisa sampai pergi haji umroh. Itu kan apa? Karena dia berjuta-juta orang berhasil karena berani. Artinya dia berani melangkah. Siap, hanya motor saja, dia punya motor berangkat. Dengan keyakinan yang tinggi akhirnya sukses. Dan pergi ke Saudi Arabia. Dan sampai ke Ka'bah Al-Mu. Itulah. Karena keberanian, berjuta-juta orang berhasil karena berani. Napoleon Bonaparte, dia seorang anak petani, tukang kayu bapaknya. Dia berjuta-juta orang berhasil karena berani. Dia membuktikan untuk menjadi seorang kaisar di Prancis. Akhirnya dia belajar 16 jam sampai 20 jam sehari. Akhirnya dia menjadi seorang kaisar yang sangat disegani pada zamannya. Itulah Napoleon Bonaparte. Karena kata dia, berjuta-juta orang berhasil karena berani. Dia berani untuk belajar terus selama 16 jam sampai 20 jam sehari untuk membuktikan kata-katanya itu. Padahal bapaknya udah ngomong, Napoleon kecil, gak mungkin kamu jadi kaisar, jadi raja di Prancis. Anak petani miskin, tukang kayu. Tapi kata Napoleon, tidak. Saya akan buktikan dengan belajar. Belajar dan belajar. Saya akan menempatkan waktu 16 jam sampai 20 jam belajar untuk membuktikan bahwa saya ingin jadi seorang kaisar. Belajar dengan teknologinya, belajar dengan kebugarannya, disiplinnya, ilmu pengetahuannya, politik, sosial, budaya, dia pelajari full sampai dewasa. Dan dia sampai mencapai impiannya menjadi seorang kaisar yang sangat disegani pada waktunya, pada masanya. Nah itulah, karena dia punya pandangan berjuta-juta orang berhasil karena berani. Anda sudah berani? Anda sudah menentukan sikap? Silahkan, ideologi ini, kata-kata ini ingatkan terus dalam pikiran Anda bahwa Anda ingin berhasil. Jadi jangan takut melangkah. Nah yang berhasil itu adalah orang-orang yang berani bersikap, berani bertindak, berani melangkah, berani memimpikan hal-hal yang besar. Akhirnya dia jadi orang yang sukses dan sukses besar. Banyak kisah yang Anda mungkin tahu. Impian di masa kecil menentukan impian di masa yang akan datang. Ada anak kelas 4, dia disuruh gurunya untuk menuliskan impiannya. Dan impian itu dia tulis bahwa saya ingin membangun rumah 7 tingkat, punya pesawat terbang, punya perusahaan besar. Dan akhirnya dia terbukti. Dalam cerita itu
Gurunya suatu ketika pergi ke suatu daerah, bermula dengan rumah mewah 7 tingkat, ada pesawat terbangnya dan punya perusahaan besar. Bermula dengan orangnya, dengan yang punya rumah itu, dan dia bertanya, ini siapa? Saya yang dulu oleh Bapak disuruh menulis impian. Inilah saya. Mungkin Bapak ingat nama saya ini. Kelas 4 dulu disuruh Bapak membuat impian. Dia bertunduk dan memikir, oh siapa? Oh iya, Anda. Berarti Anda sukses. Sampai punya rumah 7 tingkat, punya pesawat, dan juga punya perusahaan besar. Impian dulu kelas 4 dan terbukti sekarang 20-30 tahun. Dia bisa membuktikannya. Itulah anak kecil. Makanya sekarang Anda misalkan masih kecil, silakan punya impian ingin apa. Nanti akan terbukti dengan berbagai cara. Dibuktikannya dengan ilmu yang banyak, dengan ilmu yang dia pelajarinya, akhirnya impian dia bisa terbukti. Jangan takut dalam bermimpi, karena tidak ada namanya orang yang melarang bermimpi. Mimpi itu adalah milik Anda sendiri, dan Anda sendirilah yang membuktikannya. Seandainya Anda sudah menggariskan sesuatu pada diri Anda, selesaikanlah dengan tuntas impian itu, sehingga Anda menjadi orang yang sukses, orang yang besar, berjiwa besar, bukan berjiwa kerdil. Nah, berjiwa kerdil, pikirannya juga sempit, orangnya juga lemah, tidak mau bertindak. Itulah yang berjiwa kerdil, mah susah hidupnya. Ada juga kisah yang ingin menjadi seorang ulama besar, tapi ibu bapaknya kurang mendukung, karena memang dia pun ilmu pengetahuannya, ilmu agamanya juga kurang, ilmu pengetahuannya juga kurang, kerjanya juga malas. Tapi Muhammad Hazmi ini, dia punya kemauan keras, berpenampilan tegak, dan selalu hilang malas. Hazmi kecil ini usia 10 tahun, dia sudah membantu orang tua, dan orang tua kekurangan. Tentu dengan bekerjalah setiap hari, ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang, nyapu tiap pagi dan nanti dibayar. Jadi dia nyapu terus, uangnya dikasihkan ke orang tua, bisa untuk makan. Begitu dan begitu sampai usia 10 tahun. Sudah 10 tahun ketemulah dengan seorang pemuda, seorang santri. Hazmi, Muhammad Hazmi, sedang apa? Sedang nyapu. Anda ingin sekolah? Iya, mau. Anda ingin belajar ngaji? Iya, mau. Tapi saya, orang tua tidak mendukung. Orang tua tidak mendorong saya untuk belajar ngaji. Ya. Dan saya kalau pergi dari rumah ini, orang tua mungkin tidak akan membiayainya. Santri itu dia ngomong, masalah makan, masa ini tanggung jawab saya. Yang penting mau belajar dan mau ngaji. Kalau begitu siap, nanti saya akan lapor dulu, minta izin dulu ke orang tua, ke ibu bapak saya untuk ngaji. Kisah cerita, dia pamit sama ibu bapaknya, mama, ibu, saya ketemu dengan santri bahwa saya ini ingin berubah, ingin punya pengetahuan yang luas, ilmu agama yang luar biasa, bisa baca Quran, bisa baca kitab kuning. Intinya saya ingin menguasai ilmu agama yang cukup, ingin punya pondok pesantren yang besar. Sehingga syarat Anda harus belajar, kata santri itu. Saya ingin belajar, dan dia kata emaknya,
Kan kita nggak punya biaya, jangankan untuk belajar. Kata santri itu untuk biaya, untuk makan ditanggung sama santri. Yang penting mau. Dan nanti terminal di pesantren dekat rumah Anda, nggak jauh dari rumah. Jadi ada izin dan berangkatlah membawa baju, bawa buku, membawa kitab, seadanya berangkatlah ke pesantren. Dari pesantren dia menanyakan santri yang itu, Assalamualaikum. Salam. Saya menanyakan kakak saya yang namanya ini. Oh ya, nanti saya panggil. Ketemulah. Oh, alhamdulillah. Muhammad Hazmi ketemulah dengan santri yang mengajak dia ke pesantren itu. Hanya dia ketemu dan diajaklah pada gurunya untuk izin bahwa dia mau mengaji di pondok pesantren ini. Nah, izin, ketemu, dibicarakan, ngobrol. Saya nama siapa? Hazmi. Muhammad. Bapaknya? Sudah kita selesai dan doakan oleh kiai bahwa Hazmi Muhammad semoga menjadi ulama besar. Kata Hazmi, amin, amin, amin. Pamit dan ke Kobong. Bimbinglah oleh yang bawa itu. Selama 2 bulan dia hanya masak nasi, cuci piring, nyapu di dapur santri. Dia membantu masak. Ya karena memang sudah niat tidak punya biaya, berarti harus membantu masak buat para santri. Yang penting makan, bisa ngaji, bisa sholat tepat waktu di masjid. Ya, dia sudah 2 bulan mulailah belajar karena dia sudah betah di pondok pesantren, dan dia belajar dengan sungguh-sungguh serius dari kitab yang di bawah dulu, sedikit-sedikit dihafal, sedikit-sedikit dia baca, dan makin lama numpuk kitabnya. Dan paling hebat kan otaknya cerdas karena dia punya kemauan yang luar biasa, sehingga dia tekun, dia mendawam ilmunya, sedikit-sedikit dihafalkan, ulangi lagi, hafalkan, ulangi lagi, hafalkan, ulangi lagi, dan hafal tamat. Ganti lagi kitab, pelajari terus, nanya kepada senior-seniornya, akhirnya bisa. Sambil masak pun dia selalu mendawamkan ilmu, baca, hafalkan, terus dan begitu dari hari ke hari. Sudahlah sampai 2 tahun dia sudah banyak menguasai ilmu agama karena dia memang sambil masak, sambil cuci piring, sambil dapur bersih, tetap dia menghafal. Dan 2 tahun dia sudah mendengarkan bahwa ingin lebih meningkat lagi, harus sholat. Dan tanya tahajud, terus membaca Quran, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, mendawamkan itu, insya Allah apa yang anda impikan sukses. Mendengar seperti itu dia diamalkan dan biasa dia diterapkan ilmu itu sehingga dia rajin sekali. Waktunya sholat duha yang terbaik dia minimal 8 rakaat. Dia melaksanakan sholat duha cepat. Waktunya malam sholat tahajud minimal 4 rakaat. Dia kerjakan sambil baca kitab, buka kitab, diperdalam terus, hafal, dalam, simpan, nambah lagi kitab, terus dan terus. Sambil tidak lupa dia juga membaca sholawat selalu dalam hatinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tidak lepas dari mulutnya. Yang penting baca kalam Allah. Setiap kalau dia mau berangkat selalu membaca sholat, yaitu sholat pemberangkatan, sholat safari, minta pertolongan supaya tidak salah langkah, supaya berhasil. Karena manusia ini adalah sholat ini adalah ilmu yang tertinggi, makanya dia dengan semua kegiatan apapun dia sholat dulu, namanya sholat safari. Dan petunjuk itu betul selalu dia laksanakan. Jadi setiap harinya budayanya pagi-pagi sholat duha, sudah sholat duha, dohor, asar, maghrib, isya, tidur. Biasa jam 10, jam 11, bangun jam 2, hajud, hafalin kitab-kitab, tidur lagi sebentar, sholat subuh, pagi itu. Begitu dan begitu dia itu belajar di pondok pesantren. Akhirnya dia sudah selesai selama di pondok pesantren itu 8 tahun. Hazmi Muhammad dia sudah
mumpuni ilmunya, sudah cukup ilmunya. Hanya ulama, mama jangannya, kiainya, Hazmi kesini. Anda Hazmi Muhammad sudah cukup ilmunya di sini, di pesantren ini udah lama, udah 8 tahun. Kan saya pindahkan ke pesantren lain, ke mama ajangan sepuh, supaya ilmunya semakin cukup. Dia dengan sedih menerima perintah gurunya, karena memang dia impiannya untuk menjadi seorang ulama besar. Berarti ya harus pindah lagi, nama ilmu lagi ke pondok pesantren yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi ilmunya, nambah. Karena di pesantren yang ini sudah selesai selama 8 tahun. Dia melangkah dan minta maaf, minta doanya kepada kiai. Dia pun ngomong bahwa saya nggak punya biaya, bagaimana untuk di pesantren selanjutnya Pak Kiai. Ini saya kasih surat saja. Ini ada surat, kan saya titipkan ke mama Kiai. Akhirnya lagu yang pertama didoakan, kata dia saya nggak punya kitab, dikasih kitabnya. Baju nggak bisa punya baju, dikasih baju, kainnya dan sebagainya, kopiahnya pun lengkap dititip. Dan dia berangkatlah ke pesantren yang kedua, karena di pesantren pertama sudah selesai selama 8 tahun. Pesantren kedua dia assalamualaikum, udah nyampe ke pesantren dan nanya kepada santri, saya minta diantar ke mama kiai sepuh. Diantarlah oleh santri yang udah lumayan senior. Sampai assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam. Dan yang nganter pulang. Anda siapa? Saya Hazmi Muhammad Hazmi. Mau apa? Saya mau pesantren. Dan saya dititipkan surat oleh mama Kiai untuk tinggal pesantren di sini. Akhirnya dikasihlah suratnya. Surat yang diberikan oleh mama Kiai itu ke Kiai itu. Oh iya, cuman Pak Kiai bingung. Waktu itu tidak ada tempat untuk dia tinggal, karena santri penuh, full. Akhirnya Pak Kiai punya keputusan bahwa akan saya tempatkan di dapurnya Pak Kiai. Dan Haji Muhammad dia ngomong ya siap saya di kobong baru yang dibuat oleh Pak Kiai di dapurnya. Kisah cerita ya, dengan tekunnya di dapurnya Pak Kiai membantu Pak Kiai, baik itu airnya nggak ada, dia isi, bukai kayu bakarnya habis, cari ke hutan untuk menyediakan kayu. Hanya dalam cerita itu dia selama 8 tahun tinggal di pondok pesantren ke Mama Sepuh ini. Dan ilmu kitab-kitab baik tafsir, tasawuf pun dikuasai, usul fikih dikuasai, hadis dikuasai, Al-Quran maruz huruf, suaranya merdu dan indah, fikihnya semuanya, tauhidnya dipelajari dan tuntas semua, kitab-kitab semua, puluhan kitab dia sudah dihafalkan dan paham betul. Akhirnya Mama Kiai tanya, Haji Muhammad sudah selesai di sini, dan saya doakan mudah-mudahan bisa mengabdi dan membuka pondok pesantren di rumahnya untuk kembali ke kampung halamannya, membangun pesantren karena sesuai dengan impiannya. Dan saya doakan mudah-mudahan berhasil, kata Pak Kiai itu. Karena memang sudah selesai di pesantren yang kedua, akhirnya dia kembali ke rumah. Dan dia membangun, awalnya dia membangun musola kecil sendiri, dan juga selesai musola, bisa cerita ada pemuda yang datang 6 orang maghrib, dan dia sedang mencari pondok pesantren. Yang 6 orang ini datang untuk belajar, dan akhirnya diterima untuk jadi santrinya dan belajarlah
karena nggak punya kobong, akhirnya Santianam ini menyumbang satu orang satu kobong. Dia punya 6 kobong pertama. Dalam kisah cerita udah 1 tahun udah ada 60 orang, dan naik 2 tahun ada 120 orang. Dalam kisah cerita itu santrinya banyak, karena pakai ini belum haji, dibiayai ada suatu donatur yang mampu membiayai Pak Kiai untuk pergi haji, dan pergilah haji. Udah selesai pergi haji, ibunya mohon Hazimi Muhammad ini harus menikah karena memang usia sudah 28 tahun waktu itu, dan dia akhirnya mencari istri, dan alhamdulillah dia menemukan istri yang cantik dan setia, serta memang istri yang mengabdi kepada suaminya. Dan kebetulan istri anak itu adalah anak orang kaya, Pak Haji yang kaya raya, karena dia menikah dikasihkanlah semua harta kayaknya untuk keperluan pondok pesantren, membangun pondok pesantren, membiayain santri-santri yang tidak mampu. Akhirnya majulah pondok pesantren itu. Selesailah kisah ceritanya ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, belum like dan komen silahkan komen dulu, karena like, subscribe dan komen itu gratis. Dan saya doakan bagi yang udah like, komen dan subscribe, saya doakan supaya sukses dalam mencapai impiannya, anak-anaknya sukses semua, dan juga panjang umur, banyak rezeki, dan juga apa yang diimpiannya tercapai. Amin 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 ya robbal alamin. Mungkin sekian saja video kali ini, mudah-mudahan terinspirasi dalam menentukan pilihan untuk masa yang akan datang, sehingga bisa membuktikan bahwa belajarlah yang menentukan seseorang sukses. Hina-dina di masa muda artinya belajar keras sungguh-sungguh untuk mencapai impiannya, dan sukses di masa tua. Masa muda itu sebentar, mungkin Anda sekarang usia 15 tahun sampai 20 tahun, itulah hanya masa muda. Belajar sampai 20 tahun sukses, dan 20 tahun sampai meninggal misalkan 100 tahun, berarti Anda bahagia selama 80 tahun. Sebaliknya, kalau Anda sekarang hina-dina di masa muda, santai, tidak belajar, tidak bekerja keras, tidak punya impian yang hebat, malas-malas di masa muda sampai usia 20 tahun, dia senang-senangnya dari sampai 20 tahun, sudah 20 tahun Anda tidak punya keterampilan apa-apa, dan Anda adalah hina-dina dan menderita. Apapun yang impikan sudah tidak bisa apa lagi, tidak berdaya, karena masih mudanya malas. Itulah kesalahan Anda. Akhirnya Anda di usia muda cuma 20 tahun bahagia, senang-senang, tidak belajar, tidak bekerja, masa tuanya akan hina-dina dan miskin, sehingga hidupnya menderita. Itu jangan dipilih. Silahkan pilih yang nomor 1. Masa muda sampai usia 20 tahun belajar keras, sukses. Masa tua sukses. Jadi dari 20 tahun sampai meninggal, mungkin usia 100 tahun, berarti Anda senang dan bahagia selama 80 tahun. Itulah tipnya. Saya doakan mudah-mudahan paham semua, bisa melangkah mulai detik ini, sehingga Anda menjadi orang yang sukses. Sukses ditentukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Diri sendirilah yang bertindak, berjuang, menentukan sesuatu, menentukan keinginan, menentukan target. Kerjakanlah dengan fokus, dengan sungguh-sungguh. Waktu hanya 1 hari, 1 malam, 24 jam. Manfaatkanlah waktu itu yang 24 jam itu. Jangan sampai sedetik pun kita lengah. Akhirnya Anda sukses. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.